Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Glory to God. Shalom semua. Silakan duduk dulu. Pertama saya beri apresiasi untuk semua full-timer dan volunteer kita. Pandemi, gak pandemi, mau lagi naik, lagi turun. Selalu melayani jemaat sebaik-baiknya di setiap ibadah. Saya rasa kita gak keberatan untuk kasih tepuk tangan untuk semua volunteer kita yang terlibat hari ini. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Juga saya doa agar yang terpapar COVID, hari-hari ini Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Jaga terus protokol kesehatan, supaya semua menjaga stamina tubuh, hidup yang sehat, dan istirahat yang cukup. Praise the Lord. Saya mau membawa satu laporan kemenangan dulu ya, untuk kita saksikan. Ini dari KKR di saat teduh bersama, yang mengangkat topik, apa kata Alkitab tentang neraka. Ternyata banyak yang bertobat, banyak pula yang dibaptis. Saya baru kembali dari Semarang, dedikasi gedung baru. Dan dari situ juga saat teduh hari Rabu yang lalu. Oh, banyak hal yang terjadi. Baik gak baik waktunya, beritakan firman. Kita harus terus maju. Kita harus memilih untuk maju ke depan. Tidak boleh wait and see. Tapi kita harus selalu senantiasa melaksanakan kehendak Bapa. Kita saksikan yang satu ini. Yang terpenting di hidup ini adalah mendapatkan kepastian akan keselamatan. Untuk apa? Umat manusia memperoleh seluruh dunia jikalau dia kehilangan yang paling berharga, yaitu nyawanya. Bukankah yang pertama dan utama itu adalah keselamatan jiwa kita? Saya berdoa supaya Anda hari ini juga menerima Tuhan, yang belum dibaptis juga akan dibaptis. Ku akui semua dosaku. Wow. Siapkan Alkitab dan catatan. Hari ini sepanjang hari kita penghabisan kitab Esra setelah 2 minggu lalu continue. Dan saya berikan topik besarnya, jangan lupa temanya adalah mewujudkan mimpi bersama dengan Tuhan. Saya percaya di tahun mimpi dan penglihatan nanti mimpi kita semua akan kesampaian, bahkan dilampaui oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Praise the Lord ya. Setiap kebaktian itu ada nilai-nilai tersendiri. Saya banyak bicara soal sejarah. Kalau Anda kehilangan satu aja, betul-betul missing Bible study yang sangat perlu di dalam hidup Anda. Dan ini bukan sebagai pengetahuan, tapi menurut saya ini tuntunan. Kalau khotbah dari gembala sendiri, kita jangan miss satu pun. Karena itu timely. Itu timely message atau prophetic guidance adalah tuntunan prophetic atas kehidupan jemaat. Ya, ini bukan suplemen, malah gizi utama. Saya harapkan Anda mengejar ketinggalan kalau satu ibadah tadi Anda tidak datang atau tidak mendengarkan. Dan ada satu kali lagi kebaktian, kita ikuti setiap pasal, jangan ada yang gagal. Nah, judul-judul setiap kebaktiannya demikian. Sekarang kita masuk ke kebaktian yang berjudulkan selesaikan masalah dosa. Kita langsung saja ke Esra pasal 9, 2 pasal terakhir dari kitab Esra kita buka. Selesaikan masalah dosa adalah topik kita. Iya, praise the Lord. Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa ya. Saya bacakan, kita akan telusuri seluruh pasal ini, belajar satu persatu. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Sedikit review,
Ezra ini adalah cerita tentang seorang hamba Tuhan yang pulang dari Babilonia setelah bangsa Israel sebagai satu bangsa 70 tahun terdampar di negeri orang. Bukan terdampar sebenarnya karena mereka itu jadi tawanan perang. Ingat ya, siapa aja yang dibawa orang-orang ternama. Ada sida-sida, dahulu mereka adalah penjaka biasa, namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ke situ kan, nah Daniel sudah mati. Ini sudah masa-masa hari-hari di mana orang Israel udah turun-temurun di negeri orang. Lalu 70 tahun sesuai nubuatan, mereka mulai pulang digerakkan oleh seorang raja. Dan raja itu hatinya digerakkan Roh Kudus. Raja itu namanya Raja Koresh. Dia bangsa Persia. Persia hari ini adalah Iran. Dulu Persia ini adik kuasa. Sebelum Persia, superpowernya namanya Babilonia. Babilonia itu Irak. Irak berkuasa lalu dikalahkan sama Iran. Lalu kemudian dikalahkan sama Itali. Bangsa Romawi zaman Yesus. Itali kalah sama Viking dalam sejarah. Ini sudah sejarah modern. Atau Eropa Utara. Viking nanti dari situ bangsa-bangsa itu keluar superpower yang membantu berdirinya negara Israel. Yaitu Inggris, Great Britain. Inggris melempem setelah Perang Dunia Kedua. Muncullah Amerika karena bom atom oleh Einstein-nya. Amerika sekarang mulai pelan-pelan, bukan pelan, agak cepat dibalap, disamai dengan China. Dunia itu silih berganti, tapi rencana Allah itu selalu akan digenapi nubuatan-nubuatannya. Puji Tuhan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah dari bangsa Persia ini. Bangsa Persia, mereka digerakkan, ada seorang raja yang sudah dinubuatkan 150 tahun sebelum beliau lahir. Raja Koresh atau bahasa Inggrisnya Cyrus. Dinubuatkan oleh Yesaya 150 years sebelum raja itu lahir. Padahal dia bukan orang Yahudi atau bangsa Israel. Pulanglah orang Israel. Gelombang-gelombang pertama salah satunya adalah Ezra. Seorang ahli kitab. Seorang lawyer seperti pengacara tetapi dia itu adalah ahli Taurat. Orang Israel menyebut dia second Moses atau Musa kedua. Orang ini direspek banget. Gak ada Ezra, gak ada zaman Yesus waktu zamannya Itali itu. Di bawah jajahan Romawi. Ezra ini hamba Tuhan. Mandat amanahnya adalah membangun bait suci yang dia bangun itu ibadah. Padahal kota Yerusalem belum ada temboknya loh. Gak bertembok. Memang itu profetik sekali kalau kita itu harus bangun dulu kerohanian sebelum bangun ekonomi, bahkan kesehatan. Kenapa kita concernnya itu hanya kesehatan tubuh atau badan yang sementara? Itu harus dijaga protokol kesehatan namanya. Tapi buat apa sih kita memperoleh seluruh dunia termasuk jikalau kita sehat dan hidup lama? Kalau kita kehilangan apa yang paling utama yaitu hubungan kita dengan Allah. Bangun dulu kerohanian, bangun dulu bait suci baru temboknya. Baru politik, militernya, dan sebagainya. Nah Ezra pulang kan, dia bangun bait suci. Gak gampang loh. Dia menempuh perjalanan jauh 1.500 km atau hampir 1.000 mil jauhnya. 4 bulan lebih dia sampai, 4 bulanan. Sampai di situ dia bangun, dihalangi penduduk setempat. Masalahnya bukan sama pemerintah tapi sama warga. Raja udah kasih dia otorisasi, Raja Kores, dilanjutkan Raja Darius nantinya. Ketika terjadi pelaporan, Ezra akhirnya berbakat sebagai seorang pengacara dan dia juga tahu bagaimana berbicara. Akhirnya berbaliklah senjata musuh ditempa melawan umat Israel malah justru menjadi peluru keberhasilan mereka. Orang-orang yang melaporkan itu disuruh danai. Ketahuan di arsip-arsipnya bahwa orang Israel itu bertindak secara legal. Oh ini tadi semua saya ceritakan ibadah-ibadah sebelumnya saya kasih review aja. Tahu nggak naskahnya itu nyelip di sebuah pedesaan atau kota kabupaten. Tidak ada di ibu kota kayak kita nih seperti di Jakarta. Bukan di istana presiden. Bisa ketemu loh kalau Tuhan yang ada mau.
Jadi nggak ada berkat yang tersembunyi dan juga nggak ada berkat yang hilang kalau kita percaya pada Tuhan. Saya kasih sedikit review supaya Anda enggak masuk di episode mana langsung tiba-tiba gitu ya. Setelah itu resume, pekerjaan dimulai lagi, 4 tahun kemudian jadi tuh bait suci. Setelah jadi itu, nah ini bahaya. Bahayanya adalah ketika hidup kita sudah enak, ketika mimpi sudah kejadian. Waspada, jangan lupa loh. Daud itu jatuh ke dalam dosa, bukan ketika dia di Gua Adulam. Ketika dia sudah jadi raja yang gagah, suatu hari di zaman raja-raja pergi berperang, musimnya raja-raja itu pergi mission trip. Daud itu duduk di atas sotoh, nyaman-nyaman, gak sengaja lihat perempuan mandi, namanya Batsheba. Be careful ya, coba kita baca sekali lagi pasal 9 ayat 1. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Berhenti di sana. Setelah bait suci jadi, semua orang merayakannya. Puas legawa. A job well done. Tepuk-tepuk pundak dan berkata, aku bangga sama pencapaianku. Sesudah semuanya itu terlaksana, boom, masuklah kompromi dosa. Hati-hati jatuh kalau sudah diangkat Allah. Jangan sampai keluargamu hancur setelah Anda kaya. Setelah sembuh, jangan jatuh dalam dosa. Seperti Hizkia, dikasih 15 tahun ekstra, malah sok-sokan show off sama negeri sebelah alias Babilonia. Hingga Tuhan hukum mereka, itulah cikal bakalnya. Bangsa Israel diserahkan ke tangan musuh. Problema masalah itu bukan musuh kita terbesar. Sukses bisa jadi musuh yang harus kita hati-hati. Jawaban doa itu bisa bahaya. Sesudah semuanya itu terlaksana dan para pemuka mendekati aku. Perjuangan sudah selesai. Tinggal menikmati kemenangan. Para pemuka datang pada Esra dan berkata, oh celaka orang Israel awam, para imam, orang Lewi. Baik itu anggota keluarga, kepala keluarganya juga dosa. Jemaat, sak pendetanya juga dosa. Celaka enggak? Orang Israel awam, para imam, orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Kalau Tuhan memberkati Anda, tetaplah waspada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Maksudnya ini kawin campur sih, zaman itu ditentang keras, zaman ini juga sama. Cuman bukan zaman hukum Taurat, jadi bukan dengan hukuman. Sebenarnya kawin campur tuh, jangankan kekristenan, masyarakat aja tahu bahwa itu gak akan bisa berhasil. Anak-anak Tuhan jangan cari jodoh yang bukan anak-anak Tuhan. Bukan diskriminasi. Untuk praktisnya aja. Itu gak praktis sekali. Kalau Anda cari jodoh untuk anak Anda, sekalipun anak Anda sudah bujangan tua, jangan turunkan standar. Mendingan bujangan sampai tua daripada salah menikah. Sedangkan sesama anak Tuhan pun kalau labelnya sama Kristen aja gak tentu loh ya. Itu pun perlu compatibility atau kecocokan. Tapi di zaman perjanjian lama, itu adalah hukum Taurat. Dilarang keras. Kalau sekarang di zaman perjanjian baru, lewat kesadaran. Kalau zaman dulu itu, hukumnya seperti syariah. Itu sudah hukuman, udah negara. Dilarang untuk kawin campur. Mungkin bangsa Israel datang dari jauh Babilonia, traveling 1.500 km ya pasti wanita-wanitanya berdebu ya kan. Pasti kalah cantik, yang di sana semuanya pedicure. Ini kan di negara orang di Persia, wah negara adik kuasa. Di New York City-nya, di Tokyo-nya,
Bahkan ada lagunya New York, Rio, Tokyo. Lalu tiba-tiba mereka pergi ke pedesaan. Zaman dulu Yerusalem masa jadi kota besar, itu reruntuhan 70 tahun jadi puing-puing. Jadi perempuan-perempuan yang pulang sama mereka itu terbatas pilihan. Yang cantik-cantik gak mau kotor kuku semuanya tinggal di Persia. Yang pulang itu biasa. Sampailah mereka ke penduduk negeri. Di penduduk negeri situ adalah blasteran. Itu orang-orang Samaria, campuran-campuran. Ada Irannya, ada Syria atas. Ada orang-orang bawahnya, ada Mesir-Mesirnya, ada Arab-Arabnya. Ya. Coba bayangkan, ya kalah cantik lah cewek-ceweknya. Orang Israel pilihannya terbatas, sama seperti kalau kita di gereja cari jodoh sama di luar sana. Ya di luar sana gak terbatas. Tapi Tuhan tahu kok apa yang Tuhan itu perintahkan. Pasti kalau yang Anda kejar itu adalah kebahagiaan dan kekudusan, turutlah sama perintah Tuhan. Terbatas sih terbatas, tapi Tuhan kita tuh matchmaker yang paling luar biasa. Tuhan bisa menjodohkan. Gak tentu yang rupawan itu dapat jodoh dulu, gak tentu. Gak tentu. Bapak Ibu Saudara, jangan kompromi standar firman Tuhan demi kenyamanan. Orang Israel lakukan itu dan dengan demikian mereka tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejian. Kelihatannya lewat pernikahan, tapi sebenarnya kalau sudah masuk kawin campur ini, maka yang campur baur adalah penyembahan berhala mereka. Segala jalan hidup mereka itu akan terpengaruh. Siapa yang kau nikahi, kau jadi seperti dia yang menikah dengan Anda. Makanya itu Tuhan sangat menentang keras. Mereka harus memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Sekalipun matanya itu besar-besar, sekalipun bulu matanya nggak perlu yang palsu, panjang-panjang. Ya, sekalipun pakai gincu, apa gincu itu apa? Ya itu dia. Mau kukunya yang gimana, yang tinggi-tinggi. Ya, kalau yang kurus-kurus kalau di India itu justru yang gemuk, yang seksi katanya. Pokoknya penduduk negeri itu lebih menarik. Tuhan bilang jangan, no don't. Jangan kompromi. Karena mereka umat pilihan. Tuhan punya rencana jauh lebih daripada ketertarikan fisik. Fisik itu bisa tambah bagus kok kalau kita rawat, ya kan? Orang yang menikah bahagia itu kan tambah cantik, tambah cakep. Anda coba lihat bunga sekolah. Zaman Anda sekolah dulu. Tapi karena dia gak happy menikah. Lihat sekarang, cepat tua. Tuhan bilang jangan terpukau. Dan terpaku dengan kecantikan sementara. Karena kecantikan, keelokan itu sia-sia. Saya gak ngomong gini berarti kita itu cari pokoknya yang jelek gak apa-apa. Asal Tuhan yang pilih. Nanti masuk dalam pencobaan kalau gak suka. Tapi yang namanya cantik atau cakep itu gak ada batasnya. Relatif saudara. Ada orang yang dapat trophy wife pun seorang istri yang sudah rasanya semua orang iri. Masih bisa selingkuh. Buktinya seorang pangeran di Inggris lakukan itu. Kurang cantik apa Diana? Kok sama tante satunya? Gak tentu. Cantik itu relatif, cakep itu juga sama. Kaya itu juga gak tentu. Kekayaan itu fleeting atau mudah sekali lari. Wah, menikah sama orang itu karena kekayaannya. Coba lihat nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian menurun kekayaannya. Karena gagal semua tanpa penyertaan Allah. Menikah sama orang biasa-biasa, makin hari makin kaya, malah dikasih peringatan sama Tuhan. Jikalau harta bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Don't be worldly, jangan duniawi di sini. Belajar dari umat Israel dan kesalahannya. Ditegur mati-matian sama Ezra. Kalian ngawur, kata mereka. Karena nanti dari keturunan mereka keluar Mesias. Tahukah Anda, Allah punya rencana dalam hidupmu itu jauh melebihi, melampaui yang kau kira. Tuhan hanya memikirkan seorang cowok, seorang cewek, cakep atau cantik enggak, kaya atau tidak. Tuhan mikirnya itu jauh, Tuhan itu ingin keturunan ilahi dari pernikahanmu. Bagi yang single ini, dan termasuk bagi yang sudah menikah, jangan merusak ranjang pernikahanmu. Jangan merusak hubungan Anda. Karena Tuhan ingin keturunan ilahi, dari turun-turun situ memang bukan lahir Yesus. Tapi turun-temurun nanti,
Yesus akan melahirkan sesuatu lewat keturunanmu. Karena itu jangan dirusak. Jangan dirusak. Ya. At some point mau menikah dengan orang yang aduhai pun, satu titik Anda harus berani berkata cukup ketika berbunyi saya bersedia di altar sana. Pasang tapal kuda. Gak tentu loh, dapat istri yang begini atau suami yang begini, Anda akan puas. Nafsu itu bertutur di lubuk hati. Itu adalah seperti kerongkongan yang tidak ada tumbuh. Kalau orang itu sudah ada nafsu dan ada mau, apapun tidak akan cukup. Salomo 1000 ceweknya. Tapi kalau Anda baca ya, Kidung Agung itu cinta sejatinya. Gadis Sunem, Shulamite woman itu, dikatakan di dalam Alkitab, perempuan itu agak gelap. Dia bukan dari modeling, dia bukan dari ningrat. Dia itu adalah seorang wanita, perempuan yang berprofesi gembala. Bantu pekerjaan papanya misalnya. Jadi di dalam Kidung Agung kalau Anda baca, itu bukan kata-kata yang tidak senonoh. Kidung Agung itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria dan wanita. Tapi juga bicara tentang hubungan suami dan istri. Itu adalah true love-nya Salomo, Kidung Agung itu. Salomo sampai pura-pura tanggalkan baju raja pangerannya supaya dia bisa deketi pendekatan seperti rakyat. Seperti cerita-cerita seorang bangsawan pura-pura jadi orang biasa. Kalau Anda baca, dia selalu berkata, jangan pandangi kelemahanku, aku sumpahi kamu demi rusa-rusa. Hai putri Sion, jangan bangkitkan asmara. Coba Anda baca. Perempuan ini yang Salomo mungkin cari di akhir hidupnya ketika menulis kitab pertobatannya, yaitu Pengkhotbah. 1000 istri, 700 plus 300 gundik-gundiknya itu tidak memuaskan hatinya. At the end of his life, penuh penyesalan dan kangen mati. Kangen mati sama cinta sejati masa mudanya. Mungkin istrinya yang sah. Di akhir hayatmu, seorang playboy pasti akan merindukan istrinya yang sesungguhnya. Dan dia tidak puas dengan semuanya itu. Dan tidak ada tutup cerita di Alkitab. Apakah Salomo sungguh ketemu sama Shulamite woman itu atau tidak. Mungkinkah dia kena kanker kepahitan. Suaminya kayak gitu. Mungkinkah dia mati muda? Gak tahu. Pokoknya kalau ada baca Pengkhotbah itu ada hin-hin. Seperti ada sindiran-sindiran hati Salomo yang menyesal setengah mati, sia-sia. Semua sia-sia. Sia-sia, semua sia-sia. Kalau kamu masih bisa hidup di bawah matahari, nikmati dengan orang yang sungguh kau cinta. Nikmati dengan istri masa mudamu. Coba bayangkan. Kalau Anda baca ya, dosa itu betul-betul vanity, sia-sia akhirnya. Padahal kita punya Yesus itu sebenarnya kita sudah butuh dosa. Karena kita sudah dipuaskan. Masalah daging aja, kedagingan kita ini loh, tipu muslihat. Enggak, Yesus plus, kalau bisa Yesus plus. Kamu sekaya-kayanya halalkan segala cara. Yesus plus, lihat itu, cewek di situ cantik. Lihat itu, cowok itu menarik. Enggak seperti suamimu yang buncit itu. Apalagi yang sekarang namanya seperti menu, bibimbap dan babimbim, enggak tahu apa itu. Yang Korea-Koreaan dan sebagainya. Wah, suami dibandingkan dengan yang itu. Istrinya dibandingkan dengan girls band, apa? Enggak tahu. Yang band-band cewek-cewek, cowok-cowok gitu loh. Saya kadang-kadang gak bisa bedain kok yang mana yang cowok, yang mana cewek. Mukanya juga sama semua. Dibandingkan itu ya kalah. Dibandingkan itu, istrimu itu orang Yahudi yang kalah menarik sama Hagar si Mesir dengan bulu mata seperti burung unta. Zaman itu cantik versinya begitu, zaman ini sekarang Korea. Tapi zaman dulu cantiknya Arab itu ya di situ. Di tempat mereka sekarang pulang ke rumah itu karena tidak ditinggali Yahudi. Ditinggali oleh orang-orang Samaria. Blasteran semua. But if you're seeking a good life. Kalau kita mencari hidup yang bagus. Hidup yang sungguh-sungguh memuaskan. Hidup yang bermakna apalagi yang bernilai tinggi dan kekal pula.
Janganlah kita itu percaya semata-mata dengan mata kita. Carilah apa yang klop di hati. Bangsa Israel ngawur ini. Ya, coba saya jelaskan backgroundnya cukup jelas ya sekarang ya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah kalau kita sudah punya uang. Kalau kita punya kedudukan. Apalagi kalau dielukan orang udah 40 sekian umurnya. 450 itu loh. Krisis tengah baya. Ya kan, mencari pujian di luar sana. Teman tapi mesra. Kalau laki-laki kurang dihargai di rumah, cari di luar situ. Siapa perempuan yang akan memuja dia? Bapak, Ibu, Saudara, hati-hati. Anda dan saya adalah umat Kristen, orang pilihan Allah. We live differently, for a different purpose, untuk tujuan yang berbeda. Dan ujung hidup kita pun tak sama. Ada nilai kekal, jangan lupa ada sorga. Jangan lupa pula ada neraka. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang Israel awam dan para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Ayat 2, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan dan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Ini papa sama anak sama-sama kawin. Ngeri kan hari ini? Laki-laki bisa punya pacar gelap seusia anak perempuannya. Dia ngambil istri. Jadi mereka mengambil istri dari antara anak perempuan. Orang-orang itu. Untuk diri sendiri dulu. Coba kalau Anda baca ayat 2. Lalu untuk anak-anak mereka. Jadi bareng-bareng memperistri. Wow, ini biang keladi. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Celakanya di ayat 2 ketahuan yang dosa dulu adalah sang papa. Yang dosa dulu adalah pemimpin. When a leader sins, wah berabe. Bedanya gini, saya tidak membedakan, dosa adalah dosa. Tapi kalau dalam satu keluarga ya, papa, mama, anak. Mamanya dosa, itu masih seolah-olah kankernya itu belum sampai stadium 3B gitu ya. Tapi kalau anaknya yang dosa itu masih benih. Tumornya itu ditemukan masih perlu dibiopsi. Tapi kalau papa yang dosa, ini memang gak fair sih. Pada barang siapa yang dipercaya, lebih dituntut lebih. Memang betul dalam hal ini bukan perbedaan laki-laki dan perempuan, beda peran. Kepemimpinan dalam rumah itu imamatnya adalah pria. Jadi saya harus bicara tentang laki-laki. Kalau papa yang jatuh dalam dosa seks, itu langsung kankernya udah menyebar kemana-mana. Itu sudah ke paru-paru, ke everywhere. Saya berkali-kali sebagai hamba Tuhan melihat kalau seorang ayah berdosa. Dosa adalah dosa. Kalau secara pribadi di hadapan Allah, sami mawon sama saja. Mau sana cowok kek, cewek kek, mama kek, papa kek, anak kek, orang tua kek, sama saja. Orang tua, anak kek, kakek, semua sama. Tapi ada perbedaan efek sampingnya jikalau yang berdosa adalah imamatnya. Penguasa dan pemuka lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Saya berkali-kali melihat tidak bisa menjadi sebuah doktrin, tapi bisa menjadi patron yang perlu diwaspadai. Kalau seorang ayah gak genah bahasa Surabayanya, anak perempuannya susah jalannya. Anda lihat coba. Biasanya juga akan dipermainkan sama orang. Saya enggak ngomong ini berarti Tuhan itu ngutuki anak karena papanya, karena ayahnya. Enggak. Tapi anak itu harusnya jikalau papanya taat, dia akan menghadapi ular biasa. Tapi gara-gara papanya gitu dia hadapi naga. Anak itu perlu super radikal yang mana di dunia ini sekarang untuk sungguh-sungguh dengan Yesus semakin susah. Jadi chance-nya itu sedikit. Chance-nya itu sedikit. Ketika dosa menjadi pandemik, bukan menjadi epidemik biasa. Di situ susah sekali orang tidak kena. Kalau tidak kena itu mujizat. Makanya itu berkat kalau Anda hari ini masih sehat. Kalau papa ya, coba Anda lihat, anak perempuannya gitu. Anak cowoknya akan meniru kelakuannya. Anak perempuannya biasanya akan dikerjai dengan laki-laki seperti dia nanti. Seperti papanya. Susah jalannya.
Dalam hubungan gak pernah hoki. Coba Anda lihat ya, kalau papa dosa itu beda. Kalau jemaat dosa, semua turut memulihkan. Tapi kalau pendetanya dosa, split, pecah itu namanya seluruh meja. Itu kayak ambruk. Meskipun tetap Tuhan itu selalu mempertahankan orang-orang yang tetap tulus dan kudus. Meskipun. Gak gampang memang. Karena begitu banyaknya semarak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kami ini yang lebih kemudian baru datang. Orang-orang yang pendahulu yang banyak sekali cerita-ceritakan di seluruh dunia. Lebih susah loh untuk menjadi pendeta setelah hamba-hamba Tuhan itu jatuh. Lebih gak gampang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda adalah seorang papa atau ayah, love your family. Jangan kasih mereka money. Itu bisa mereka cari sendiri. Kalau anak Anda pintar, dididik dalam takut akan Tuhan, Tuhan beri kepandaian. Percayalah, mereka yang bawa devisa, bukan Anda nanti. Anda biasa-biasa, nanti anak Anda yang luar biasa. Orang dunia aja, orang fasik aja, begitu kok. Orang fasik ya. Saya gak peduli agamanya apa. Misalnya, Presiden Amerika yang lalu Donald Trump itu papanya sudah orang yang berhasil sukses dalam bisnis. Cuman di zaman anaknya menjadi Trump Tower di mana-mana dibeli, dikembangkan. Papanya miliuner, anaknya bilioner. Jadi presiden lagi. Don't worry, money bisa dicari. Yang tidak bisa dicari dan diduplikasi adalah integrity atau integritas. Karena itu kado terbesar buat anak-anak kita secara rata adalah pernikahan papa mamanya yang bahagia. Dan kado terbesar, warisan rohani bagi setiap putra putri kita adalah ayah yang takut akan Tuhan. Makanya seorang papa yang takut akan Allah harus dirayakan. Masalahnya, di Indonesia tidak ada hari ayah. Ada nggak? Nggak ada ya rasanya. Ada yang tahu nggak? Ada hari ayah nggak di Indonesia? Nggak ada ya. Hari ibu ada 22 Desember. Hari papa nggak ada. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah buat-buat. Cuma dari sini kita tahu bahwa nilai seorang father itu nggak seberapa di negeri ini. Makanya laki-laki yang beringasan, laki-laki yang kampungan itu lebih banyak. Saya nggak ngomong kampungan itu status ekonomi loh ya. Saya bicara tentang prinsip rohani. Di gereja harus disuarakan. You know when a father sins, the whole family goes down the drain with him. Waktu seorang ayah itu dosa, seluruh keluarga dibawa masuk ke selokan sama dia. Kalau mama, seorang ibu rumah tangga harus jaga, papa harus jaga double porsi. Dia jaga untuk dirinya, dia jaga untuk seluruh keluarganya. Saya ngomong gini bukan menerangi satu gender terhadap yang lainnya. Tapi untuk menjelaskan bahwa kepemimpinan itu ada. Jikalau Anda adalah seorang pemimpin di dalam perusahaan atau pemimpin cell group, jangan main-main dengan leadership itu. Itu posisi kepercayaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuat Ezra jadi pusing 7 keliling. Karena dapat laporan begini. Yang dosa pertama kali malah pemuka dan penguasa. When a leader sins. Ayat yang ketiga. Ketika aku mendengarkan perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku, kata Ezra, dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Kata tertegun di situ appalled dalam bahasa Inggrisnya. Tertegun di situ tuh artinya seperti bahasa Prancisnya déjà vu. Kayak ini pernah terjadi. Dia tertegunnya tuh campur nggak bisa percaya, campur flashback ke belakang, atau kalau di Instagram itu throwback. Itu tertegunnya itu penuh dengan hashtag, penuh dengan tanda pagar. Kenapa begitu? Saya baca dulu ayat 4. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel. Ini yang gak ikut-ikutan semua pada ngumpul sama Ezra. Oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Dia tertegun 2 kali. Appalled.
Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Kok bisa menyiksa ya? Dia ngapain tadi? Dia mengoyakkan pakaiannya. Nggak gampang loh. Koyakkan pakaian nggak gampang. Saya pernah sekali iseng, karena saya ini guru firman. Bukan guru firman. Ya, saya nggak berani ngomong saya guru firman. Tapi saya pengajar umat dari firman Tuhan. Karena itu saya kadang-kadang mau coba, saya ambil kaos yang memang sudah lama, saya koyakkan. Nggak gampang loh ngoyakkan. Itu berarti orang itu marahnya dari dalam baru bisa begitu. Jangan pernah kita menyaksikan Avengers yang Hulk itu, yang Hulk yang hijau itu gampang sekali. Karena dia adalah Hulk. Coba Anda robek itu nggak gampang. Dia katakan dia mengoyakkan pakaiannya. Itu tanda yang sangat sedih hatinya. Mengoyakkan pakaian. Dan jubahnya. Jadi double itu. Pakaian dan jubah dikoyak bersamaan. Ini bukan karena Ezra super kuat. Ezra bukan Simpson. Ezra super shock. Super sedih. Nanti saya jelaskan kenapa dia shock. Dan aku mencabut rambut kepalaku. Rambut putih dicabut aja sakit setengah mati kok. Pernah sekali ada uban di sebelah sini. Awal-awal waktu kami baru menikah. Ada uban gitu, istri saya cabut satu. Aduh saya bilang. Dia ketawa. Ya, kalau tahu malah justru saya berjaga-jaga. Kalau sekarang dicabut semuanya ubannya sini ya saya botak lah. Coba bayangkan, ini mencabut rambut loh. Bukan uban. Gini loh. Dan mencabut janggut itu lebih sakit. Mending rambut. Kalau nggak percaya, cabut rambut kaki aja sakitnya setengah mati. Dan duduklah aku tertegun. You want to know why he's super sad? Kenapa dia sangat sedih? Karena deja vu tadi, karena dia merasa ini pernah terjadi. Kalau Anda baca, nggak usah dibuka. Pada waktu mereka pertama kali arrive, sampai mendarat di Yerusalem, perjalanan 4 bulan. Mereka mau bangun bait suci, sudah di tangan semua materialnya. Lalu orang-orang Samaria yang perempuan-perempuannya cantik-cantik itu, blasteran semuanya itu datang menawarkan diri. Teman-temanku orang Yahudi, ayo kita bangun bareng yuk. Mereka menawarkan jasa, tak bangun visimu sama aku sama-sama yuk. Toh kita nyembah Tuhannya sama. Kontradiksi sih, dia bilang nyembah Tuhannya sama, tapi mereka bilang aku nyembah Tuhannya itu di altar-altar mereka. Banyak orang ngaku-ngaku Kristen kenal Tuhan Yesus. Tapi kalau tidak hati-hati, Anda masuk kongsi sama orang-orang seperti itu, Anda belum cek dan recheck lagi, dan cek ulang lagi prinsip hidup orang itu benar nggak? Nggak tentu. Ada orang-orang yang mau ajak Anda, ayo kita kerjasama, bikin buku, bikin album atau apa. Nggak tentulah orang itu kalau reputasinya ternyata di luar, nggak seperti kerohanian yang dia tunjukkan. Anda yang kasihan. Ini bukan hanya soal kongsian, ini proyek Tuhan, malah proyek besar. Bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh Ezra yang pulang, menolak mentah-mentah. Zerubabel tepatnya, temannya Ezra. Ezra itu hamba Tuhannya yang bangun bait suci. Zerubabel itu dari sisi pemerintahan. Ini adalah seorang gubernur yang takut akan Tuhan, yang ditaruh, diutus, pergi ke situ untuk memulihkan peradaban. Di tanah suci yang sudah ditinggalkan 70 tahun, minimal 3 generasi. Nah Ezra waktu itu ngomong begini, Zerubabel dan semuanya berkata, tidak, kami bangun sendiri. Bukan berarti mereka itu sombong atau eksklusif, tapi mereka selektif. Be selektif. Yang selektif. Jangan orang ngomong sesuatu rohani, Anda langsung percaya. Kalau Anda belum kenal loh ya, kalau sudah kenal ya lain cerita. Dan itu kan ditolak mentah-mentah. Setelah ditolak, Anda coba baca di pasal 4 itu. Mereka marah, kelihatan warna aslinya. Mereka justru konspirasi bersekongkol untuk menggagalkan bangsa Israel. Kan ada orang yang gitu. Kita diajak kerjasama, kita kan bisa berhak berkata tidak. Kenapa sana memaksa? Kita tolak mereka, padahal baik-baik dan sopan-sopan. Mereka marah, mereka jegal kita nanti di dunia bisnis. Nah, kelihatan aslinya. Kalau sampai dijegal nggak apa-apa saudara. Jemaat nggak apa-apa kalau dijegal. Mendingan dijegal dari luar daripada dijegal dari dalam. Kalau Anda kongsi sama orang itu, malah tidur dalam selimut bersama dengan musuh. Itu namanya sleeping with the enemy. Saya mendingan fighting with my enemy daripada sleeping with my enemy.
Saya mendingan bertempur dengan musuh saya daripada tidur satu selimut dengan musuhku. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan ditusuk sama dia. Tapi kalau kita bertempur, kita tahu kapan dia akan menyerang. Bangsa Israel menolak mentah-mentah. Tolak papanya, terima anaknya. Loh ini gimana? Paham maksud saya? Menolak ayah-ayahnya datang. Ayo laki-lakinya ayo kita kerjasama. Ayolah sama-sama Kristennya kok. Sama-sama Kristennya. Tapi pegang rokok gitu ya. Ya Kristen pun ada Kristen yang merokok sih. Makanya Kristen pun beda-beda. Kerohaniannya juga nggak sama. Ada orang Kristen sama-sama orang Kristen, tapi satu yang berkata nggak usah fanatik lah, nggak usah baca Alkitab. Kristen pun ada banyak brandnya. Karena tidak semua Kristen itu sejati atau lahir baru. Tidak semua Kristen itu penuh dengan Roh Kudus. Tidak semua Kristen itu melakukan firman Allah. Makanya kawin campur itu sudah terlalu jauh untuk bisa diperdamaikan. Sedangkan yang masuk di dalam kemah aja nggak tentu semua. Di dalam gereja aja nggak tentu loh. Nggak tentu sungguhan. Saya ngomong gini itu bukan mencurigai. Tapi saya seperti ini menantang Anda untuk sungguh-sungguh. Papanya ditolak. Anaknya diterima. Diajak kongsian nggak mau. Dikasih putrinya. Mau. Ini namanya double standard. Ini yang membuat Ezra appalled, tertegun. Kok bisa gitu ya? Ya, tangan kanan ditolak, tangan kiri dari bawah diterima. Kok bisa gitu? Dia malu. Ngapain kita itu memulai perjalanan kita waktu kita arrive di sini? Kenapa kita memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging? Kenapa? Anda pernah lihat nggak? Saya pernah dengar, contoh ya, coba ya. Menurut Anda gimana? Menurut Anda rasa kayak ngeslong nggak di sini? Coba, ini semuanya rekayasa. Ini semuanya apa yang saya hendak ceritakan ini semua hanya ilustrasi, oke? Misalnya, ada satu orang kesaksian. Dia itu kecelakaan, mati, lalu didoakan oleh orang Kristen, lalu dia bangkit. Padahal dokter sudah sebut, ini sudah mati, sudah tut, lalu tiba-tiba tut, kembali lagi. Wow, kasus kebangkitan orang mati. Orang itu bukan agama Kristen. Waktu dia bangkit, dia berkata, aku melihat neraka, aku melihat sorga. Wow, mulia jadi kesaksian Allah ya. Coba bayangkan, ini semuanya hanyalah cerita, saya cuman ilustrasi aja. Ini saya juga, ini gak kejadian. Ada kejadian seperti itu, tapi bukan ini. Lalu dia habis itu memberi diri dibaptis. Dia percaya Yesus. Waktu dia percaya Yesus, dia dianiaya sama keluarganya. Diusir dari sukunya, disuruh keluar dari pulaunya. Sebatang kara, dia pergi cuman dengan pakaian di tubuhnya. Tapi setelah itu perkara mujizat terjadi. Ada orang yang nampung dia, dikasih pekerjaan, lalu diberkati. Lalu kemudian dia mendoakan orang-orang sakit sembuh. Wow, luar biasa ya. Berubah dari seorang buangan oleh keluarganya menjadi seorang hamba Tuhan besar. Setelah jadi hamba Tuhan besar, Tuhan memakainya. Menurut Anda so far sejauh ini, so far so good gak? Menurut Anda ini mulia enggak? Mulia ya. Lalu suatu hari kedengaran cerita, dia jatuh sama sekretarisnya. Anda bisa ngerasa, loh, gitu gak? Loh. Kok, loh. Ceritanya heboh berepisode-episode seperti sinetron Korea. Endingnya GJ gak jelas sama sekali. Orang sudah nonton 70 episode. Endingnya kok begini? Pernahkah Anda merasa itu? Itulah yang disebut memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Heboh di depan, belakangnya kok cuman gituan. Ujungnya kok cuman jatuh begitu aja dan murahan. Itu yang disebut tertegun. Appalled. What? Hanya karena Ezra itu hamba Tuhan. Kalau orang dunia pasti what? Lalu tut gitu ya. Ada sensornya. Tapi Ezra enggak begitu. Ezra hanya tertegun dan 2 kali tertegun. What? What? Apa? Hah? Dia saking sedihnya.
Dia terima, kalau Anda baca tadi sampai tadi ayat, kita kan baca sampai ayat yang ke-5. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri dan lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku dan kataku. Lanjut nanti ayat 6. Ezra ini terima bad news-nya, kabar buruknya itu pagi hari. Kalau Anda baca tadi ayat-ayat itu. In the morning, AM. Dia berdoa di ayat 5 waktu korban petang, in the evening atau sore hari. Ezra terpukul sampai gak bisa sembahyang, coba bayangkan. Tapi saya juga mau bicara kepada Anda bukan hanya soal dosa. Jemaat yang tercinta, pernahkah Anda terpukul dengan sebuah kabar buruk? Apapun itu masalah yang menimpamu, Anda gak bisa sembahyang. Dari pagi Anda terima kabar itu sampai petang. Tapi Ezra sesyok-syoknya hatinya, dia punya buah roh ke-9. Namanya pengendalian atau penguasaan diri. Sedown apapun hatimu, ingatlah jangan izinkan matahari terbenam karena amarah. Atau jangan biarkan matahari hilang Anda tidak berdoa. Sesyok-syok hatinya, pengkhotbah katakan, there is a time to mourn and a time to pray. Ada waktunya kita berkabung, ada waktunya kita sembahyang. Sedown apapun, sekecewa apapun, seputus asa apapun hatimu, kasih waktu cuman jam, jangan hari atau minggu. Anda boleh berkata, aku tidak bisa doa karena masalah ini, oke. Tapi jam saja, jangan hari, supaya jangan setan bisa mencuri sesuatu dari hidupmu. Jangan minggu supaya orang lain jangan jatuh korban, jangan bulan supaya Anda jangan hilang tersesat, jangan tahun supaya Anda jangan jadi mayat rohani atau mati rohnya. Saya selalu bilang sama diri sendiri kalau saya ngalami masalah, mungkin saya bisa terpukul, tertegun di sini bukan tidak tentu tentang dosa, tapi bisa saja tekanan, persoalan, problema saya sebesar itu misalkan. Bolehlah pagi hari saya kena sangat tapi paling lambat, sore saya sudah berdoa untuk masalah itu. Kalau Anda terima kabar buruk sesuatu itu, malam harinya gimana? Saya selalu bisa menghibur diri, saya kasih hikmatnya gini. Misalkan kalau saya dapatnya kabar buruk atau mendapatkan suatu masalah itu pukul 7 malam, setelah makan malam. Katanya Pastor Philip tadi gak boleh matahari hilang, harus segera berdoa. Aku gak serohani itu 2 jam langsung bisa sembahyang. Ya sudah, pura-pura Anda berada di sisi Amerika, jam 7 malam di sini ngalami masalah kan di situ masih 7 pagi. Besok pagi sudah harus sembahyang. Kalau memang harus Anda tertidur dalam masalahmu, some people, ada berapa orang itu yang very good, sangat bagus, sangat bakat, sleep on their problem. Ada orang ya, kalau punya masalah nggak bisa tidur, jenis 1. Jenis 2, ada orang yang punya masalah malah tidur. Rasul-rasul kan gitu, murid-murid Yesus. Ngalami masalah malah bobok dia. Saking sedihnya di Getsemani sampai dibangunin Yesus aja nggak bisa. Dibangunin Tuhan loh. Tuhan itu pembangkit aja nggak bisa bangunkan mereka. Saking sedihnya. Coba bayangkan. Dibangun-bangunin nggak bisa. Ya udah. Kalau memang Anda adalah tipe kedua, jenis kedua yang tertidur kalau masalah, besok pagi jangan depresi. Bangun tidur sebelum mandi, pukul 5 subuh matahari belum terbit. Biasanya tidurnya nggak bisa lama-lama. Ataupun Anda bisa lama tidur sampai jam 10, silahkanlah. Bangun tidur, jangan berani sok gosok gigi dulu. Berlutut dulu dan kata, I give you my problem. Help me God. Teach me the way. Show me the way. Let's make a commitment. Mari kita buat komitmen. Kita masalah itu hanya bisa nyengat kita hanya dalam durasi jam, bukan hari. Kalau Anda pasti kalah. Karena hari itu banyak kecuri. Kalau sampai hari itu banyak kecuri. Masalah persoalan hidup kita itu gak seberapa. Yang perlu diwaspadai itu komplikasinya. The complication is dangerous. Bahkan masalah gula pun, saya bukan dokter ya, tanya dokter sendiri. Itu pun belum sampai dangerous sekali kalau sudah bisa ditreatment. Yang perlu diwaspadai adalah komplikasinya. Ya kan? Komorbidnya gitulah. Careful.
Saya belajar dari sini untuk kita menyelesaikan masalah dosa, tapi kita juga harus bisa menyelesaikan masalah kita dalam doa. Masalah kita nggak selesai sih, tapi selesai dalam doa dulu. Amin Bapak Ibu. Nah nanti setelah ini, Ezra mulai bersuara pertobatan. Simple nanti Anda baca sendiri di rumah, karena tidak mungkin saya bisa selesaikan ayat per ayat kalau saya menyelam dengan dalam. Tapi di ayat 6 mulai, dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ayat 6 aja saya bahas ya. Nanti sisanya saya beri rangkuman. Kata Ezra, ya Allahku, aku malu, padahal bukan dia yang dosa. Yang dosa itu bangsa Israel. Ezra tidak kawin campur. Ezra termasuk laki-laki yang setia. Aku malu. Berarti dosa itu serius ya. Mari kita serius menanggapi dosa karena dosa itu serius. Jangan pernah kita itu tidak tahu rasa malu karena dosa kita seolah-olah kecil sifatnya. Ah gini aja kok semua orang Kristen juga lakukan. Never say that. Never say that. Kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab seperti itu mengusir Roh Kudus dari hidup seseorang. Jangan pernah gitu, karena Anda compare diri Anda membandingkan dengan orang lain. Dosa itu harus compare dengan Tuhan. Orang-orang yang berkata, wah gini aja semua orang juga kompromi. Orang di bidang bisnisku, semua orang juga lakukan yang sama, Kristen atau bukan. Ah, pura-pura, aku tahulah dunianya. Ya kan, dia juga kayak aku. Ya kayak gitu itu. Menyunat iman, imannya sendiri. Yang perlu disunat itu dosa, bukan imannya. Kata aku malu itu remorseful. Padahal ini bukan dia yang salah loh, kita jauh kalah. Ini bukan salahnya dia aja, dia malu. Bisa nggak kita lihat dosa orang bukan menghakimi, tapi kita rasa malu sama Tuhan karena dosa itu. Atau kita menghalalkan, wah, atau malah justru celaka, kita terinspirasi oleh dosa orang itu. Loh, orang Kristen bisa gitu ya? Loh ya aku ya mau. Loh kok enak, hanya dia. Kenapa aku nggak boleh ngomong sama Tuhan? Bapak, kenapa aku dilarang, orang lain kau biarkan? Waduh, ini kebalik. Standarnya jangan terbolak-balik. Orang lain dosa, dia yang malu. Bukan dia hakimi, dia akan menolong mereka. Memang dia tegas, Ezra tegas. Nanti ibadah berikutnya saya jelaskan ketegasannya. Harga sebuah mimpi itu salah satunya adalah berani detil, drill, zoom in ke perkara-perkara yang dianggap remeh gitu aja kok itu. Orang kalau mau melihat mimpinya terjadi, dia harus detil. Dosa itu serius di mata Allah. Jadi jangan biasakan dengan memberi excuse atau dengan beralasan. Dia berkata, aku malu. Lalu kata mendapat celah itu beda. Malu dan mendapat celah itu dua hal. Yang pertama, malu itu bicara tentang shame ya kan? Rasa malu. Tapi mendapat celah itu the pain. Pain following the shame. Itu beda ya. Dosa itu selalu ada dua dimensi. Anda harus tahu. Dia meniru firman Tuhan yang pedang bermata dua. Dosa itu pertama akan langsung mukul pendosanya. Boom, ke dalam. Itu namanya malu. Kalau dia nggak malu berarti orang itu nggak tahu malu. Berarti orang itu sudah kebal sama Roh Kudus, hati-hati tinggal neraka yang bisa menyadarkan. Dan kalau sudah neraka, sudah terlambat sudah. Yang kedua, dosa setelah mukul pendosanya, dia pasti akan keluar. Dosa itu tidak kerasan di dalam diri sang pendosa. Sama seperti wabah, dia harus menularkan. Dosa itu pasti berkembang biak. Dosa pertama itu coba lihat ya, nenek moyang dosa itu adalah dosa mengingini. Jadi bukan makan buah, dosa dia itu mengingini. Dosa angan-angan. Tahu nggak? Anaknya langsung jadi dosa membunuh, namanya Kain. Dosa Kain. Turun lagi, lebih ngeri lagi. Sodom Gomora. Bapak Ibu Saudara, dosa tidak akan tinggal sendiri. Never say, masturbasi kan cuman saya sendirian. Itu kan solo seks, gak bisa. Itu pasti masuk ke hubunganmu nanti. Nanti tunggu ya, seorang anak muda yang pacaran, tunggu kalau dia sudah biasa dengan masturbasi. Tunggu aja apa yang dia lakukan sama pacarnya. Gak mungkin dia berhenti di situ.
Kalau ini adalah orang yang sudah menikah, nggak berhenti di sana. Lihat ya, setelah Anda melakukan sesuatu pada tubuhmu yang adalah bait suci. Entah itu adalah dosa seks kayak atau kecanduan yang lain atau apapun juga. Narkoba juga sama. Nanti yang kena efeknya itu adalah the pain others will bear with you. Orang lain akan merasakannya pain following the shame atau rasa sakitnya. Konsekuensinya mengikuti rasa malu itu akan terasa karena orang yang melakukan sesuatu pada dirinya. Nanti waktu keluar, waktu ketemu sama keluarganya, padahal keluarganya tidak ada hubungan dengan dosanya. Oh dia mau mengisap ini, ngisap itu kan urusan dia. Tapi dia jadi orang yang emosi. Dia pasti nanti akan jadi orang yang sabar. Karena dosa dengan spiritual fruit atau buah Roh Kudus itu nggak jodoh. Ada ini nggak boleh ada itu nggak bisa ada ini. Satu pasti kanibal yang lainnya. Nanti lihat ya, bukan kasih. Dia pasti akan bentak istrinya. Dia pasti akan nanti kasar sama anaknya. Gak mungkin bisa jadi ayah yang baik. Jangan pernah berkata, itu karena parenting, itu karena dosanya. Makanya dosa itu harus diselesaikan di hatimu. Sebelum dia keluar jadi momok di keluargamu. Lalu nanti kebodohan pun muncul. Karena jauh dari Tuhan, muncul keserakahan. Lalu membuat keputusan-keputusan yang spekulasi gak karuan. Uang papa mamanya yang diwariskan ke dia pun yang ditabung pelan-pelan papanya. Misalnya papanya adalah seorang dokter. Tapi nanti akan habis di medan judi bisnismu. Semua dimulai karena jauh dari Tuhan, tidak pernah diselesaikan masalah. Hari demi hari berlalu, lalu tiba-tiba Anda kaget, dosa tidak pernah beraksi. Anda yang beraksi, pendosanya yang merusak kanan kiri. You know sin changes you. Dosa mengubahmu. Never say it's solo sex. Rokok sebatang ini gak ada yang tahu. Never say that. Rasa malu, dosa itu serius. Dosa itu ada konsekuensinya. Ya. Haleluya. Anda diberkati Tuhan? Langsung aja lompat, dengan ini saya selesai. Ayat 15. Nanti kalau saya nggak bisa selesai lain kali ya, atau nanti di saat teduh saya bisa selip-selipkan kadang-kadang. Semoga nanti cicilan-cicilannya saya bayar dengan instalasi pewahyuan-pewahyuan dalam hidupmu. Ayat 15, ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar. Wah, saya suka sekali. Dia mengakui kebenaran Allah. Kalau mau tobat itu bukan penyesalan. Yudas ya nyesel, tapi bunuh diri. Menyesal itu langkah setengah. Langkah berikutnya adalah mengakui kebenaran Allah. Oke, benarnya harus gimana loh Tuhan? Oke Tuhan, aku mau nurut. Pertobat yang tidak diujungi dengan taat, itu pertobatan palsu. Pertobatan selalu dimulai dengan penyesalan, tapi tidak berakhir di sana. Pertobatan Petrus berakhir di gembalakan domba-dombaku. Pertobatannya Yudas berakhir di tiang gantungan. Penyesalannya bukan pertobatan. Kalau dia tobat, dia tidak akan gantung dirinya. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput. Thank you ya, kata Yesra. Seperti yang terjadi sekarang ini, lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Ini yang saya sebut dengan naked confession atau pengakuan telanjang. Apa adanya sama Tuhan. Tuhan aku mau tobat, tapi orang itu harus berubah dulu. Aku mau ampuni dia, kalau dia berubah. Itu bukan tobat. Tobat itu naked confession. Pengakuan dosa yang benar itu pengakuan dosa telanjang. Bukan telanjang badan, telanjang hati. Tuhan aku mau tobat. Aku mau tobat. Suami selingkuh, istri kepahitan. Istri jangan tunggu suami berhenti selingkuh baru Anda tobat dari kepahitan. Masing-masing dosanya tobat sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Nanti dari situ Roh Kudus akan masuk mengerjakan sesuatu dalam pernikahanmu. Saling mendahului. Kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami tanpa menuding siapa-siapa. Tanpa berkata, Tuhan kok gini aja gak boleh. Enggak, tapi kita bisa kamguan bahasa Hokkien. Kita bisa menerima standar Tuhan. Ya sudah, aku salah Tuhan. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. I'm wrong. Now show me the right. Tunjukkan aku benernya gimana. Bahwasanya dalam keadaan demikian, ini kalimat terakhir, selesaikan masalah dosa cepat ya. Bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin, garis bawah itu, tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapanmu. Saya ulang lagi, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin. Kalau semua perkara mungkin bagi Tuhan, ada satu yang gak mungkin. Tuhan tidak bisa sayang dosa. Bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapanmu. Dengan ini saya selesai. Kalau ada satu dosa dalam hidup Anda, kebiasaan buruk itu. Anda punya kuasa yaitu Roh Kudus dan firman Allah. Dan saudara seiman membantumu. Asal Anda terbuka. Yakobus berkata saling mendoakan kamu akan sembuh. Saling mengaku dosamu.
Bahwasanya dalam keadaan demikian, tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapanmu. Jikalau kita tidak segera selesaikan, catat ini. Kita akan selesai dengan Tuhan. Anda tangkap ini? Kalau kita tidak selesaikan dosa itu, berlama-lama di sana, kita akan selesai dengan Tuhan. Tuhan dan dosa jangan dikawinkan. Karena dosa, Bapa salibkan anaknya, Yesus. Karena dosa. Jangan coba damaikan Allah dengan dosa. Pendosa yang didamaikan oleh Allah lewat Yesus Kristus putranya. Bukan dosanya. Dengan mengangkat dosa mereka bagi mereka yang mau bertobat. Tuhan tidak pernah reconcile sin, but sinners to himself. Dia tidak pernah mendamaikan dosa, tapi mendamaikan pendosa. Jadi dosamu dan dosaku itu tidak di-welcome sama Tuhan sampai kapanpun. Jangan pernah menunggu Tuhan menerima Anda apa adanya. Tuhan tak akan. Tuhan menerima Anda kalau Anda bertobat apa adanya. Tuhan menerima Anda dimanapun Anda berada. Tuhan menerima sekalipun Anda gimana, mau gak gimana kalau gak disayangi lagi. Tetapi Tuhan tidak akan pernah sampai kapanpun menerima kebiasaan buruk. Kepahitan Anda, suka gosipin orang, suka ngomong jelek-jeleknya, marah-marah, kecewa, tuding-tuding Allah, kepahitan. Tuhan gak akan pernah terima itu forever and ever. Karena itu selesaikan. Kalau enggak kita akan selesai dengan Tuhan. Semoga jemaat ini tak akan pernah selesai dengan Tuhan Yesus. Akan selalu dituntun dari kemenangan pada kemenangan. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan. Anda diberkati Tuhan, belajar sesuatu, amin. Haleluya. Setiap kebaktian, setiap ibadah itu, kitab Esra ini bumi langit. Masing-masing itu kayak buku sendiri gitu loh. Tadi saya ajarkan juga di ibadah sebelumnya. Bagaimana kalau kita itu dikirim, dikasih koneksi sama orang-orang yang orang-orang kuat, orang-orang besar di hidup ini. Ya apa caranya kita itu handle. Ada banyak hal yang saya mau bagikan. Setiap jemaat itu penuh. Saya rasakan love itu full di sini. Tapi saya kepingin ceritakan semua full, gak ada waktu. Masing-masing hanya 1 jam saja. Karena itu dengarkan ya sisa-sisanya. Karena I'm sure itu akan berguna. Cepat lambat Anda akan ketemu orang-orang yang saya nubuatkan lewat kitab Esra tadi yang Tuhan nubuatkan. Saya percaya ini pasti akan benefit buat Anda. So, saya sebagai gembala sidang ingin melihat Anda dipimpin Tuhan dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar di tahun mimpi dan penglihatan. Haleluya.